Shalom God Lovers. Pagi hari ini, mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikannya bagi kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, Engkau kudus Tuhan. Kami menyembah-Mu Bapa. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, kasih-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I'll worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Shalom, selamat pagi God's Lovers. Hari ini saya mau bicara tentang melayani dan perkara kecil. Semua orang perlu melayani. Melayani itu tidak mikirin diri sendiri, karena melayani berusaha untuk mikirin kebutuhan orang lain. Pandangannya tertuju pada kebutuhan orang lain. Melayani adalah cara yang paling cepat untuk menjadi seperti Kristus, karena Kristus tidak memikirkan dirinya sendiri. Semua orang pengen melayani kalau dipandang, tapi masalah ada begitu banyak orang yang gak suka kalau misalnya mereka melayani tidak dipandang. Especially kalau misalnya mereka melayani dalam hal-hal kecil, seakan-akan hal-hal kecil adalah hal-hal yang buruk. Tapi saudara, izinkan saya membagikan tentang di 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalinya banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Semua orang pengen melayani yang keren, tapi tidak semua ingin melayani hal-hal kecil. Tidak semua pengen melayani hal-hal tak terlihat. Dan bahkan sampai detik ini, begitu banyak gereja malah menganggap remeh hal-hal yang pelayanan-pelayanan kecil. Saya tahu ada begitu banyak orang-orang yang menselebrasi pelayanan firman.
menselebrasi pelayanan musik, pelayanan mimbar, tapi menganggap remeh pelayanan-pelayanan kecil seperti pelayanan sound, ushers, konsumsi, ngepel lantai, ngurusin kursi dan sebagainya. Seakan-akan pelayanan itu sama sekali tidak ada gunanya. Padahal saudara perlu mengerti bahwa tak terlihat bukan berarti tidak penting. Kita ini hidup di zaman di mana harus terlihat supaya penting, tapi kenyataannya hanya karena tidak terlihat bukan berarti tidak penting. Jantung kita tidak terlihat, paru-paru kita tidak terlihat, otak kita tidak terlihat, tapi mereka, bagian tubuh itu mungkin adalah bagian tubuh terpenting dalam badan kita. Usus kita tidak terlihat. Apakah bisa kita bilang mereka gak penting? No, mereka sangat penting. Seakan-akan hal-hal kecil itu gak penting. Padahal saudara, jangan pernah anggap remeh hal tak terlihat. Jangan pernah anggap remeh hal yang kecil. Saya teringat akan cerita tentang Zakheus, tentang bagaimana Zakheus itu orang pendek, kecil betul dia. Dia dibenci sama sesamanya. Dibenci sama orang Yahudi karena dia dianggap pengkhianat. Tapi saudara, pada waktu Yesus datang, Zakheus ngejar, pengen tahu Yesus seperti siapa. Dan karena dia kecil, dia datang untuk bertemu Yesus. Karena dia dibenci, orang tidak ngasih dia jalan. Tapi Zakheus dapat akal dan dia manjat pohon ara. Dia terbiasa manjat. Kenapa? Saya nggak tahu, mungkin karena dia terbiasa panjat sosial dengan perwira-perwira Roma. Karena pohon itu, akhirnya dia bisa bertemu Yesus. Yesus lihat dia, dan bahkan Yesus bilang, Zakheus turun, saya harus nginep di rumah kamu. Gara-gara itu, Zakheus dan Yesus bertemu dan terjadi keselamatan di rumah Zakheus. Saudara bisa bayangkan bahwa Zakheus mengembalikan segala hal yang dia ambil 4 kali lipat. 400%, saudara. Jelas lebih besar dibanding robot trading yang sedang ramai ini, saudara. Tapi menarik adalah kita lihat sebenarnya siapa yang paling berjasa di dalam pertemuan ilahi Zakheus dan Yesus. Tentu kita tahu bahwa sebenarnya yang paling berjasa adalah si penabur benih pohon ara. Beberapa dari antara saudara mungkin kaget. Tapi ya, karena kalau tidak ada pohon itu, Zakheus tidak akan bertemu Yesus. Kita tidak tahu nama si penabur benih. Kita tidak tahu kapan dia menabur benih. Dia bahkan tidak tertulis nama di Alkitab. Tetapi gara-gara dia, si yang tak bernama ini, Zakheus bisa bertemu dengan Yesus. Saya mau kasih tahu teman-teman semua, jangan pernah anggap remeh pelayananmu dalam hal kecil. Begitu banyak pemain musik hebat, tapi kalau misalnya sound systemnya dan soundman-nya kurang jago, atau soundman yang ngambek, tentu akan terjadi sesuatu yang berbahaya. Tentu alat musik semahal apapun tidak akan bisa bekerja dengan maksimal. Bayangkan kalau gereja tidak ada usher, tentu akan menjadi sesuatu yang trouble karena tidak ada menyapa dan tidak ada orang merasa di welcome, saudara. Jangan pernah anggap remeh hal-hal kecil. Saudara tahu gak bahwa kunci untuk membuka pintu yang besar selalu kecil. Tidak mungkin saudara pintu besar tapi kuncinya segede Tamrin City gitu, saudara. Semua kunci membuka pintu besar selalu kecil. Artinya apa? Justru perkara kecil yang kita lakukan itu yang bisa membuka hal-hal besar. Tapi sebaliknya, kunci yang sama bisa juga menutup pintu yang kecil. Dia bisa membuka dan menutup pintu. Artinya apa? Hal-hal besar yang terbuka dan tertutup di hidup kita sangat dipengaruhi bagaimana kita menghandle atau mengelola hal-hal kecil. Kadang perlakuan kita terhadap hal kecil bisa membuka pintu berkat, membuka pintu promosi pelayanan. Bisa juga hal-hal itu menutup pintu promosi kita. Saat saudara melayani, besar atau kecil, jangan pernah anggap remeh, dimanapun saudara berada. Melayani yang sesuai keinginan Tuhan, itu bukan yang kita melayani dan melakukan hal-hal besar, tapi lebih dari itu, kita melakukan hal kecil dengan hati yang besar. Selamat melayani dan selamat setia dengan perkara kecil. Saya harap perspektif ini bisa menyegarkan saudara kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami melayani dengan tulus dan setia dengan hal-hal kecil. Biarlah kalaupun ada hal-hal kecil yang kami lakukan, bisa tetap menginspirasi dan bisa tetap kami lakukan dengan hati yang besar. Biarlah ini menghadirkan pertobatan di hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.